Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wan di channel review. Di video kali ini akan gue bawakan alutsista film yang berjudul Eden Lake tahun 2008, di mana film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berniat liburan ke sebuah tempat terpencil. Namun seperti biasa, liburannya itu tidak akan baik-baik saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke lah, daripada kebanyakan bacot di awal, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang guru PAUD cantik bernama Kel yang sedang asik mengajar di sebuah TK Tadika Mesra. Sepulang mengajar, si Kyle pun dijemput oleh ayangnya bernama Steve, di mana si Steve berencana mengajak si Kyle ke suatu tempat untuk melamarnya di sana. Hey. Di tengah perjalanan, si Kyle yang belum mengetahui tujuan si Steve sebenarnya pun masa Herman dengan si Steve yang mengajaknya ke tempat yang jauh dari mana-mana. Namun si Steve beralasan jika tujuan dia datang ke tempat itu hanya ingin menenangkan diri. What's the big issue in the last election? Increase the amount of support for parents. You know, it's your problem, you sort it. Singkat waktu setelah melakukan perjalanan seharian, akhirnya mereka pun sampai ke pintu masuk menuju sebuah danau bernama Eden Lake. Dirasa sudah dekat, si Steve pun langsung tancap gas. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang mereka tuju. Dengan penuh semangat, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan cokor menuju danau itu. Di perjalanan, mereka pun melihat seorang bocil akamsi yang sedang asik bermain sendirian. Tak ingin mengganggu keasikan si bocil, mereka pun bergas pergi menuju danau. Sesampainya di danau itu, seketika rasa lelah mereka pun terbayarkan setelah melihat danau itu yang sangat indah. Singkat waktu, di saat sedang bersantai dengan mengenakan cangcut kutang sambil bercumbuy, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan beberapa bocil. Dirasa itu bocil akamsi alias anak kampung sini, si Steve pun meminta ke si Kel untuk tidak memperdulikan mereka. Namun baru juga akan bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi, si Kel dikagetkan oleh seekor asu milik salah satu bocil itu. Melihat hal itu, si Steve pun langsung menegur mereka untuk menjaga asunya agar tidak mengganggu orang lain. Namun bukannya meminta maaf, para bocil itu malah meledek si Kel yang memiliki gunung sebesar biji salak. Mendengar hal itu, jelas saja si Steve pun sangat marah. Namun dikarenakan takut dimarahi oleh Kak Seto karena menghajar seorang bocil, si Steve memilih untuk pergi. Singkat waktu, di saat para bocil itu akan pulang, mereka pun kembali meledek si Kel dan si Steve. Melihat si Steve yang sangat marah, si Kel pun mencoba untuk menenangkannya. Di malam harinya, setelah memasang tenda, mereka pun memutuskan si Duru di depan api unggun. Dirasa ini waktu yang sangat pas, si Steve pun berniat untuk melamar si Kel. Namun sueknya niatnya itu harus gagal setelah dikagetkan oleh sesuatu di balik ruyuk. Takutnya itu binatang buas, si Steve pun mengajak si Kel masuk ke dalam tenda. Do you like it? I think it... Setelah di dalam tenda, mereka pun langsung menikmati liburannya dengan cara bercocok tanam. Namun baru juga pemanasan, mereka pun dikagetkan oleh suara sesuatu di luar. Mendengar hal itu, si Steve pun berniat untuk mengeceknya. Steve.
Dan ternyata suara itu berasal dari seekor tikus rakyat yang sedang kelaparan. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu suara tikus rakyat yang sedang kelaparan itu gimana? Bagi yang tahu silahkan komen di bawah. Singkat waktu di keesokan harinya, dikarenakan makanan yang mereka bawa telah basi dan dikerubuni semut, mereka pun berniat pergi ke kota untuk membeli makanan. Namun saat akan pergi, seketika si Steve pun sangat kesal setelah melihat ban mobilnya sudah boncos. Dirasa ini perbuatan para bocil itu, jelas saja si Steve pun sangat kesal. Fuckers! Dan setelah mengganti ban mobilnya dengan ban cadangan, si Steve pun langsung gas menuju kota. Sesampainya di kota, tanpa disengaja mereka pun bertemu dengan para bocil bangor itu. Tanpa pikir panjang, si Steve yang marah pun langsung mengejarnya. Namun sungguh suwe, para bocil itu berhasil lolos. Dirasa tidak ada waktu harus mengejar mereka lagi, si Kel pun mengajak si Steve pergi mencari makanan. Singkat waktu setelah di sebuah resto, si Steve pun langsung menanyakan ke si pelayan tentang para bocil itu. Kemudian si pelayan pun memberitahukan jika dia dan warga kota lainnya sudah terbiasa dengan kelakuan bangor mereka. Si pelayan pun meminta ke si Steve untuk tidak terlalu khawatir, terlebih lagi badan si Steve jauh lebih besar dibandingkan mereka. Never mind. Setelah selesai makan, mereka pun berniat kembali lagi ke danau. Namun di tengah perjalanan, si Steve melihat sepeda si bocil di sebuah rumah. Dirasa itu rumahnya, si Steve pun berniat menemui orang tuanya untuk melaporkan kenakalan yang sudah mereka perbuat. Setelah di depan rumah, bukannya menunggu si pemilik rumah keluar dengan cologognya, si Steve malah langsung masuk. Halo? Di sisi lain, si Kel yang sedang menunggu si Steve pun dikagetkan oleh si pemilik rumah yang baru saja pulang. Mendengar hal itu, si Steve yang takut disangka bangsat pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu melewati jendela. Let's go. Singkat waktu setelah kembali ke danau, mereka pun berniat melupakan perlakuan para bocil bangor itu dan menikmati liburannya di danau ini. Singkat waktu setelah selesai kukucuprakan di danau, si Steve pun berniat untuk melamar si Kel. Namun lagi-lagi niatnya itu harus gagal setelah si Kel memberitahukan tasnya sudah hilang. Dirasa ketinggalan di mobil, mereka pun bergegas mengeceknya. Please God, don't tell me. Fuck! Namun betapa syoknya si Steve dan si Kel setelah melihat mobilnya sudah hilang. Dirasa si pencuri itu belum jauh dari tempat ini, mereka pun bergegas mencarinya. Dan ternyata orang yang mencuri mobilnya itu adalah si Brad dan teman-temannya. Melihat hal itu, jelas saja si Steve pun sangat marah, apalagi mereka hampir saja menabraknya. Di tengah kesalahan, dia pun langsung mengajak si Kel untuk segera mengejar mereka. Singkat waktu setelah apruk-aprukan menembus ruyuk yang garung, akhirnya mereka pun berhasil menemukan si bocil Brad dan teman-temannya. Kemudian si Steve yang masih sabar pun meminta ke si Brad untuk menyerahkan kunci mobilnya. Namun dengan watadosnya, si bocil Dajjal ini malah menantang si Steve untuk adu mekanik. Dirasa tidak pilihan lain, si Steve pun berniat untuk memaksanya. That's my buddy. Dan akibat keriuhan itu, tanpa disengaja si Steve menghabisi acunya si Brad. Melihat hal itu, si bocil Dajjal lebokeun meong ini pun semakin marah ke si Steve. Fuck off!
Tak ingin kondisi semakin kacau, Sikel yang sudah mendapatkan kunci mobil pun langsung mengajak Steve pergi dari tempat ini. Melihat hal itu, si bocil dajjal ini pun langsung mengajak teman-temannya untuk menangkap Sikel dan Steve guna membalas kematian asuhnya. Stay quick. My back! Go on, Mark! Steve! Going. Jesus. Sungguh suwe, akibat terlalu panik, mobil mereka pun harus menabrak pohon petei yang tumbang. Dan akibat kejadian itu, si Steve harus mengalami luka yang cukup parah akibat tercucuk dahan pohon petei. Dirasa tidak ada waktu, si Steve pun meminta ke Sikel untuk segera pergi dan meminta bantuan sebelum para bocil itu datang. Walaupun tak tega, Sikel terpaksa menurutinya. Setelah Sikel pergi, si Steve yang terjebak pun berusaha untuk melepaskan diri. Namun tiba-tiba, apakah si Steve akan baik-baik saja? Singkat waktu di pagi harinya, setelah semalaman bersembunyi di akar pohon petei, Sikel yang khawatir dengan keadaan si Steve pun berniat untuk mengeceknya. Sesampainya di mobil, Sikel tidak melihat keberadaan si Steve. Di tengah kebingungan, Sikel yang melihat jejak darah pun berniat untuk mengikutinya. Tidak jauh berjalan, akhirnya Sikel pun menemukan si Steve yang sudah disekap oleh si bocil Brad dan teman-temannya. Melihat hal itu, dia pun harus memikirkan cara untuk melepaskannya. Di sisi lain, si Steve yang sudah ripuh pun memohon ke si Brad untuk melepaskannya. Namun jelas saja si bocil Brad yang sangat marah ke si Steve karena telah menghabisi asuhnya tidak akan pernah melakukan itu. Dia pun berniat melakukan sesuatu guna membalas kematian acunya. Dan agar semuanya terlibat, si Brad pun memaksa ke teman-temannya untuk menyiksa si Steve. Dikarenakan takut dengan si Brad, teman-temannya pun terpaksa menurutinya. Setelah itu, si Brad pun menyuruh ke si bocil Peggy untuk merekam aksi keji ini. Dan setelah si bocil Ricky melakukannya, si bocil Brad pun menyuruh ke si Maghrib Marky untuk menyiksa si Steve. Melihat penyiksaan yang dialami oleh si Steve, Sikel pun berniat melapor polisi guna meminta bantuan. Namun sungguh suwe, aksinya itu malah ketahuan oleh si Brad dan teman-temannya. Melihat keberadaan Sikel, si Brad pun langsung mengajak teman-temannya untuk segera menangkap Sikel. Hingga setelah si Brad dan teman-temannya pergi, si Steve yang melihat kesempatan ini pun berniat untuk melepaskan diri. Kembali ke Sikel yang sedang dikejar oleh si bocil Brad dan teman-temannya. Setelah jauh abret-abretan, Sikel pun sampai ke sebuah pondok. Melihat sebuah radio di dalam pondok, Sikel pun berniat untuk mengambilnya. Namun seketika dia pun kaget setelah melihat si Brad dan teman-temannya sudah datang. Di tengah kepanikan, dia pun bergegas bersembunyi. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Ujang yang panik karena si Steve telah berhasil kabur. Mendengar hal itu, si bocil Brad pun menyuruh ke si Ujang untuk segera mencarinya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Steve yang baru saja sampai ke mobilnya. Dan setelah mengambil P3K dan yang lainnya, dia pun bergas pergi mencari keberadaan Sikel. Namun belum jauh berjalan, dia pun dikagetkan oleh seorang yang akan datang. Dirasa itu temannya si Brad, dia pun berniat melakukan sesuatu.
Dan ternyata itu adalah si Kel. Melihat si Steve yang sangat ripuh, si Kel pun langsung membawanya pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian mereka yang melihat sebuah pondok di pinggir danau pun berniat bersembunyi di sana sambil mengobati luka yang dialami oleh si Steve. Jesus God, this blood. Melihat luka yang dialaminya sudah sangat parah, si Steve pun merasa umurnya sudah tidak akan lama lagi. Kemudian dia pun langsung memberitahukan tujuan dia membawa si Kel ke danau ini, di mana dia berniat melamar si Kel untuk menjadi istrinya. Hingga di tengah suasana haru, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan si Brad dan teman-temannya. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas bersembunyi. Dan sesampai di dalam pondok, si Brad yang melihat banyaknya darah pun yakin jika ini jejaknya si Steve dan si Kyle. Dirasa mereka belum jauh dari tempat ini, dia pun meminta ke teman-temannya untuk berpencar guna mencari keberadaan mereka. Tanpa si Brad dan teman-temannya sadari bahwa selama ini si Kyle dan si Steve bersembunyi di kolong pondok itu. Dirasa sudah aman, si Kyle pun langsung membawa si Steve keluar dari persembunyiannya. Sesaat kemudian, si Kel yang melihat si Steve sudah sangat ripuh pun memintanya untuk menunggu sementara dia berniat pergi ke kota untuk meminta bantuan. Dia pun berjanji akan kembali lagi ke tempat ini untuk menyelamatkan si Steve. Di perjalanan, si Kel yang melihat sebuah tiang listrik pun berniat untuk mengikutinya karena dia yakin tiang listrik ini akan menuntunnya ke kota. Sungguh suwe, si Kel pun harus merasakan ngilu sampai ke bool-bool setelah tanpa disengaja menginjak sebuah besi. Dan akibat kejadian itu, si Brad dan teman-temannya menyadari keberadaannya. Di tengah rasa ngilu, si Kel yang mendengar suara si Brad mulai mendekat pun bergegas bersembunyi. Dan lagi-lagi kesuwen pun harus si Kel alami setelah membui ke sebuah jurang yang tidak begitu curam. Di tengah rasa encok, dia pun berniat melepaskan besi yang mencucuk cokornya. Walaupun harus masakan ngilu sampai bool empot-empotan, akhirnya si Kel pun berhasil melepaskan besi itu. Di tengah rasa lega, dia pun berniat keluar dari dasar gawir ini. Setelah di atas gawir, si Kel pun dikagetkan oleh kedatangan si bocil culun bernama Adul yang pernah dia lihat sebelumnya. Melihat hal itu, dia pun memohon ke si Adul untuk mengantarkannya menuju jalan ke kota. Melihat si Kel yang mengkhawatirkan, si Adul pun berniat untuk mengantarkannya. Namun di tengah perjalanan, si Kel pun masa Herman dengan si Adul yang membawanya malah masuk ke dalam hutan. Kemudian si Adul pun meminta ke si Kel untuk menunggu di tempat ini karena sebentar lagi ibunya akan datang menjemput. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan si Brad dan teman-temannya. Dan ternyata si Adul berniat menyerahkan si Kel ke si Brad agar bisa masuk ke circle bangornya. Di tengah kepanikan, si Kel pun berniat kabur dari tempat ini. Namun tiba-tiba setelah tersadar, si Kel pun sudah diikat bersama si Steve yang sudah modar, di mana si Brad berencana membakar mereka agar kejahatannya tidak terendus polisi. Dirasa ini sudah berlebihan, si bocil Ricky pun meminta ke si Brad untuk mengurungkan niatnya. Namun jelas saja si Brad yang tak ingin menikmati masa remaja di penjara pun tak mendengarkan nasihat si Ricky. Kemudian dia pun menyuruh si Adul untuk segera membakar si Kel dan si Steve.
fucking you, not me. Fucking. Ah! Is it what? Say it! Fucking you doing all that stuff. It's fucking what? Run. Fucking bird! Dan untungnya berkat ikatannya terbakar lebih dulu, si Kel pun berhasil melepaskan diri. Melihat hal itu, si Brad pun meminta ke si Kel untuk menyerahkan diri. Jika tidak, maka dia akan membakar si Adul hidup-hidup. Namun jelas saja, si Kel tidak peduli dan memutuskan pergi dari tempat ini. Sam! Nah, sekali si bocil Adul pun harus pergi ke alam baka setelah dimandikan api oleh si bocil Brad dan teman-temannya. Sesaat kemudian, setelah jauh abret-abretan, si Kel yang melihat sebuah peta pun tanpa pikir panjang langsung mengambilnya. Namun saat akan melihat peta itu, si Kel pun dikagetkan oleh suara si Brad dan temannya. Di tengah kepanikan, dia pun bergegas bersembunyi di sebuah tong sampah yang sangat bau cubluk. Tidak lama kemudian, si Brad dan si Ujang pun datang ke tempat itu. Melihat si Kel telah membawa peta hutan, si Brad pun merasa bahwa saat ini si Kel sudah pergi menuju kota. Kemudian dia pun mengajak si Ujang untuk segera menyusulnya. Wah. Melihat si Brad dan temannya pergi, si Kel pun langsung keluar dari tong sampah yang bau pengkhianatan. Kemudian dia pun langsung mengambil pecahan kaca guna dijadikan senjata. Di sisi lain, teman si Brad bernama Udin pun melihat keberadaannya, di mana si Udin yang merasa tak tega berniat menolong si Kel agar bisa segera keluar dari hutan ini. Nah, sekali akibat si Kel tidak mengetahui niat baik si Udin, si Kel pun langsung mencucuknya sampai si Udin pergi ke alam baka. Singkat waktu, di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Brad yang sedang amuk-amukan karena sampai saat ini dia belum juga menemukan si Kel. Hingga di tengah kesalahan dia pun sok parah setelah menemukan si Udin sudah modar mengenaskan. Tak ingin bernasib seperti si Udin, si Ricky pun memutuskan pergi dari tempat ini dan melaporkan apa yang terjadi ke orang tuanya. Mendengar hal itu, jelas saja si Brad yang sangat marah pun berniat melakukan sesuatu. Sungguh gelo, bagaikan psikopat, si Brad yang ngamuk pun langsung merujak si Ricky sampai modar. Melihat hal itu, si bocil Peggy yang ketakutan pun langsung pergi meninggalkan si Brad. Kemudian kita alihkan ke si Kel yang telah berhasil keluar dari dalam hutan. Hingga tidak lama kemudian dia pun hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Di tengah kepanikan, si Kel pun langsung meminta bantuan ke si supir untuk membawanya ke kota. Mendengar hal itu, si Aceng yang merasa kasihan pun langsung menyuruh si Kel untuk segera naik ke mobilnya. Namun di tengah perjalanan, si Kel pun masih heran karena si Aceng membawanya ke tengah hutan. Kemudian si Aceng pun menjelaskan bahwa dia berniat menjemput adiknya yang tak kunjung pulang. Tanpa si Aceng ketahui bahwa adiknya lah yang berniat menghabisi si Kel. Melihat si Aceng yang keluar dari dalam mobilnya tanpa pikir panjang, si Kel pun langsung membawa mobilnya si Aceng dan bergas pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, si Kel pun dikagetkan oleh si bocil Peggy yang melintas. Namun si Kel yang sudah paduli bagung langsung menabraknya sampai si bocil Peggy modar. Setelah itu, dia pun bergas pergi menuju kota. Sungguh suwe, akibat tidak fokus, si Kel harus mengalami kecelakaan hingga menabrak sebuah mobil. Di tengah rasa liur, si Kel yang melihat sebuah rumah pun bergegas meminta bantuan.
Singkat waktu setelah tersadar, Sikel pun sudah berada di dalam rumah ditolong oleh sebuah keluarga yang sedang berpesta. Namun betapa syoknya Sikel setelah mengetahui ternyata orang yang menolongnya ini adalah keluarganya si Brad. Di tengah kepanikan, dia pun bergegas pergi ke toilet. Setelah di dalam toilet, Sikel pun harus memikirkan cara agar bisa segera keluar dari rumah ini. Hingga di tengah kebingungan, dia pun dikagetkan oleh ayahnya si Brad yang tiba-tiba mengamuk. Melihat ayahnya si Brad yang sangat marah, Sikel pun memintanya untuk tidak mempercayai ceritanya si Brad. Dan ternyata si Brad sudah menceritakan ke ayahnya seolah-olah dialah korban dari kejahatan Sikel dan si Steve. Hingga si ayah yang sangat marah pun berniat melakukan sesuatu ke Sikel guna membalas kematian para bocil. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Sikel dan apakah kejahatan si bocil Dajjal ini akan terus berlanjut? Dah paduli bakong karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup seru dan ending yang sangat membagongkan bukan? Oke lah, mungkin segitu saja pembahasan dari gua. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.